Si eta piceun. Oh, ini sarang saya. Oh, kurang gitu. Bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kakak Rayapan. Kali ini saya berada di Cikentur, Desa Sukamerang, Kecamatan Kersamana, yang dimana menurut informasi dari penduduk bahwa di sini itu tempat kuburannya Tuan Japar, yang menurut informasi juga bahwa dia itu keturunan atau orang Belanda. Tetapi yang anehnya itu masyarakat atau orang-orang sini suka dijadikan apa namanya, semacam penyembahan atau suka dikasih sesajen. Sementara di belakangnya itu ada makam keramat. Saya tidak mengerti apa maksudnya dari orang-orang tersebut. Kalau memang logika saya kan gini, kalau seumpama sesajen itu kan khususnya untuk makam keramat yang dikeramatkan, tetapi di sini yang ditaruh itu di sini, yang dimana di sini makamnya Tuan Japar. Dan menurut informasi Tuan Japar itu dari orang Belanda. Ada apa sih sebenarnya dari kisah kejadian ini? Saya ingin mengetahuinya. Untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini sampai tuntas. Ada apa nih Mas Anu? Banyak makhluk terbang. Ini Mas Hanum, ada siapa Mas di sana? Oh, kakek-kakek. Kakek-kakek. Rambut segini. Terus katanya ada urusan apa Anda ke sini? Oh, jadi dia kakek-kakek ini bertanya ada urusan apa ke sini. Sampaikan pertama kami ingin silaturahmi kedatangan kemari ke sini. Yang kedua ingin mengetahui bahwa menurut informasi dari sesepuh Cikentur bahwa di sini itu suka ada yang naruh sesajen di makam Tuan Japar katanya. Apakah benar? Benar. Ya benar. Tujuannya buat apa? Meminta suatu hal. Semacam kedikdayaan, kekayaan atau apa? Banyak. Oh, banyak. Itu dari mana yang datang itu? Di sini, tapi kayak mukanya kayak orang, ya, kayak orang luar. Kebanyakan dari orang luar. Maksudnya gimana? Bukan ini. Sosok ini. Sosok ininya kayak orang luar, bukan orang sini gitu. Si kakek-kakek ini gitu. Iya. Oh, So, rambutnya pirang. Terus mukanya. Coba tanya siapa kakek ini sebenarnya, kalau memang dia kelihatan seperti orang luar negeri. Gitu.
siapa? Apakah Tuan Japar sendiri atau siapa? Bukan Tuan Japar. Coba tanya dari mana ya, dan siapa namanya? Oh, dia berasal dari Belanda. Namanya Mas Chandra. Mas Chandra. Katanya dia ikut sama Tuan Japar. Tuan Japar. Bener nggak Tuan Japar itu kuburannya di yang ada tugu itu apa namanya? Bener di situ. Bukan di situ, tapi mau ngedekat mau di situ. Tapi di situ, bukan di situ, tapi hampir dekat ke kuburannya. Oh, hampir dekat di situ. Saya pengen tahu yang datang di sini, apakah mereka tahu bahwa di sini itu ada makam keramat? Kenapa tidak ke makam keramat itu kalau Sumba? Kan biasanya kalau menurut informasi zaman dulu kalau meminta atau ngasih sajian itu biasanya di makam keramat, tapi ini di makamnya Tuan Japar. Ada apa sih sebenarnya? Apakah cerita dulu gimana? Tergantung kepercayaan seseorang. Oh, tergantung kepercayaan seseorang. Ki Getar, seperti informasi dari Mas Santa katanya seperti itu, memang benar katanya. Tapi Ki Getar kan tadi di sebelah situ tuh di dalamnya itu ada makam keramat. Makam keramat ini merasa terganggu nggak dengan kehadiran orang-orang yang datang ke situ? Merasa terganggu. Masalah ada nih. Japar di mana ya? Japar di mana? Belum datang. Belum datang. Japar di mana? Assalamualaikum. Siapa? Kenalkan, tim kami, tim Kakarayapan. Abi teh yang mengetahui wilayah di dieu teh kumaha permasalahan anak sok aya menyuguh wae di ditu. Punten ki mungkin diterangkan ka Dimas Hanon. Punten kadang-kadang abi bilih kaganggu nya. Ya orang Belanda serang ke aki ngiring coba aki teh terus gimana punten bilih ngaros kaganggu abis supaya ngaluruskan wilayah di des terus sampai kajadi kemusyrikan minta salim ke Allah nah punten manganya dia kan ngomongnya ada yang Indonesia, ada Sundanya, jadi diterjemahin di Indonesia aja. Ya, silakan. Jadi katanya saya gak minta untuk disajen. Saya tidak bisa ngasih apa-apa. Saya memang dulu bukan orang Islam. Tapi saya masuk Islam, saya tahu yang bisa ngasih segalanya bukan jin ataupun manusia, hewan
apapun itu terkecuali Allah. Kecuali Allah. Sebentar, saya ingin, tadi kan ini Mas Hanum bilang bahwa Tuan Japar itu bilang dulunya dia itu bukan Islam, tetapi sekarang udah Islam itu sebelum mati udah masuk Islam itu. Jadi Tuan Japar itu memberikan ya sebenarnya nasihat ya dan informasi bahwa dia itu tidak menginginkan untuk dikasih sajen. Hanya saja orang-orang yang datang ke sini itu keliru, menganggap bahwa Tuan Japar itu bisa mengasih sesuatu, padahal menurut Tuan Japar dia tidak bisa mengasih sesuatu kecuali Allah gitu. Seperti Ki Getar tadi sempat bilang bahwa Tuan Japar itu datang dengan kakek-kakek, betul gitu. Kakek-kakek mah yang tadi. Oh, yang orang tadi itu. Belanda. Jadi itu tuh teman Teman itu. dari Ki Japar aslinya orang mana coba? Biasa nyarios. Tapi Ki Japar bisa, kenapa bicara bahasa Indonesia, karena ini supaya mengerti dalam bahasa Indonesia ya kita bicara bahasa Indonesia aja. Awalnya dari mana dan terangkan, maaf, aslinya. Saya memang bukan orang Indonesia. Saya dari Belanda. Dari awal penjajahan saya di sini. Oh, dari awal gitu. Iya, betul. Ki Getar, saya penasaran dengan makam keramatnya, apakah dia merasa terganggu tadi? Ki Getar bilang katanya merasa terganggu gitu. Makam keramatnya siapa namanya di sini? Ki Japar bisa diceritakan namanya siapa? Yang tidak ini makam di sini tidak dihargain kayaknya nih. Jadi di sini ada makam tapi nggak diurus gitu. Apakah merasa bagaimana? Coba bicara biar masyarakat di sini tahu. Dan makam itu keramatnya siapa? Terus sesepuh di sini itu siapa? Bisa Ki Japar di sini bisa betah gitu dulunya, bisa mengikuti seseorang, bisa ngobrol samanya Mas Hanum. Saya pernah bertanya, tapi saya tidak pernah tahu namanya karena tidak memberitahu. Saya sering memanggil dia Raden. Posisinya ini belum keluar. Ki Japar, maaf saya, Raden itu ada di mana? Korinnya ya, gini ya. Maaf. Ayo, Mak. Terus subhanallah, orang sakti. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam. Katanya pakai Sunda ya. Ini tadi nu ngawitan hapunten abdi mah alim disebat Raden. Japar oge ku abdi teu ditekenging-tekenging keukeuh nyarios Raden. Nah, siapa nama asli sebenarnya?
tidak, nggak ngasih tahu. Kisanak, mohon maaf ya. Tadi kan Kisanak bilang bahwa tidak suka dibilang Raden, termasuk Ki Japar yang menurut Kisanak bahwa sudah berapa kali Ki Japar dilarang untuk memanggil Raden. Kemungkinan begini, karena Kisanak tidak mau memberikan siapa namanya, jadi Ki Japar itu memanggil Raden dengan suatu penghormatan ke Kisanak, dan kami juga memanggil ke Kisanak dengan kalimat Kisanak karena kami tidak tahu memanggil apa dengan Kisanak ini. Ya, sebenarnya sih kami ingin memanggil Raden juga karena Kisanak sempat bilang tidak suka dipanggil Raden, jadi saya manggilnya Kisanak. Kisanak sebenarnya ada apa sih sebenarnya di sini itu, karena kok sampai makhluk, bukan makhluk ya, manusia-manusia ini datang ke sini memberikan sajen ke Ki Japar. Apakah Kisanak tidak merasa terganggu? Macam itu. Ngawitna abi ngerasa kaganggu, tapi rami kalamian abdi terang. Abdi ngawitan nyalahkeun ka Japar, tapi abdi terang salah jalmina. Japar ge alim. Tapi ada gak yang mengambil keuntungan dari sesajen itu, makhluk lain mungkin yang mengambil keuntungan? Aya. Ada. Terus yang datang ngasih sajen itu mungkin dia kembali lagi karena mungkin berhasil apa yang dia mintanya. Berhasil atau tidak? Terang berhasil henteu nama. Ya, tapi suka ada yang mengambil keuntungan dari sajen tersebut gitu. Ada makhluk di sini yang suka mengambil keuntungan. Abdi sareng Japar mah tarang masihan. Kumargi abdi mah teu tiasa. Bertanya ke si sepuh, mana tadi si sepuhnya? Kang Syaripudin, seperti yang diinformasikan Nyimas Hanum sama Ki Getar Bobing bahwa tentang Tuan Japar, tadi kan si sepuh sempat bilang tidak tahu apa Islam atau tidaknya, sempat meragukan, tapi menurut informasi bahwa Tuan Japar itu memang bukan Islam, tapi sebelum meninggal dia masuk Islam, dan benar tentang hal yang suka ada yang ngasih sajen dan mereka itu merasa terganggu. Sebenarnya mereka itu merasa terganggu. Apalagi yang Akang yang ingin tanyakan ke apa ya makhluk gaib ke yang ada di sini gitu. Untuk informasi hal Tuan Japar itu memang kontroversi. Hanya kalau lihat daripada karakter nama mungkin sudah masuk Islam dengan wasilah takluknya dengan sesepuh yang di sini. Memang posisi di Cigentur ini banyak sesepuh yang menurut daerah lain itu cukup aheng lah. Termasuk di sini juga dulunya ini area makam gede. Cuman kebetulan waktu ngebongkar makam ini saya tidak ada di sini karena pesantren saya di Bandung. Sekarang pesantren saya dibuka, tiap pulang lagi ke sini. Nah, kebetulan pasnya untuk makam sesepuh di sini saya kurang tahu ya. Pasnya di mana. Yang jelas makam sesepuh di sini masih tetap di sini, belum dipindahkan. Termasuk buyut bau saya masih di sini. Yang Uce namanya di sini. Ya. Untuk hal sesaji itu kemungkinan penyalahgunaan atau penyelewengan akidah saja. Karena menurut sesepuh di sini tidak ada harus bersesaji seperti itu. Karena di sini pun juga dulu di zamannya Belanda itu di situ ada pesantren gede yang dipimpin oleh
Kiai Ahmad. Kiai Ahmad itu adalah salah satu ya saya keturunannya gitu. Nah, karena basicnya pejuang, akhirnya dihancurin pesantrennya, makanya dari sini pindah jadi Cintawana dan jadi Cimangu dan memimpin pesantren-pesantren besar di luar daerah ini. Nah, kebetulan salah satu bonoroyotnya saya yang pulang ke sini. Tapi ada gak Kang Syarif Pudin ya tadi? Ada yang mau ditanyakan tentang mungkin ada sesuatu yang bikin penasaran tentang apa gitu. Nah, kalau yang saya ingin tanyakan, kalau sesepuh di sini sayang kepada umat, bilang saja, gak usah malu. Siapa nama sesepuh di sini, insya Allah akan dipelihara sama saya pun juga. Karena ada kaifiat atau tata cara yang syar'i menurut Islam itu aja. Jadi menurut Ki Syarif Pudin kan di sini area pemakaman, kalau seumpama di sini memang ada keinginan untuk diurus ya bilang saja ke siapa, Nah, mungkin seperti itu ya. Nanti saya urus. Nanti insya Allah termasuk kakek buyut saya juga udah dibersihin sama saya. Nah, di situ nanti ada kakek saya buyut dari kakek. Di situ makamnya yang padungnya jangkung. Terus di sini ada buyut dari nenek di sini. Di sini yang enggak ya. Nah, jalur terahnya ini adalah Limbangan, dari Limbangan Sumedang. Sumedang Cirebon. Insya Allah yang ada di sini adalah terah daripada Maulana Idopi Mahdi atau Syekh Nurjati atau penata Pesambangan atau tuan guru daripada para wali sanga dulu. Ini salah satu terahnya ke sini karena yang itu istrinya 4, dari istri yang 4 itu semuanya punya anak. Nah, salah satu keturunannya berarti yang ada keluarga di sini. hanya itu yang tidak ada lagi atau ada lagi? Nah, yang saya ingin tanyakan itu aja, siapa namanya di sini, nggak usah malu, bilang aja biar saya pelihara. Kalau seperti itu berarti nggak mau dipelihara gitu aja. Kenapa ini Mas Hanum tiba-tiba teriak? Ini Mas Hanum? Dengar suara saya, Mas Hanum? Coba berdiri. Berdiri nih. Harus keluar. Ini mulai. Apa yang terjadi nih? Tadi di awal pas ngobrol sama Raden gitu ya, dari di jauh ya, katanya buru balik gitu ya. Terus lama kelamaan deket terus nggak ada suara apapun selain suara balik buru balik. Siapa yang Sampai sakit kepala, nggak tahu, cuman suara. Coba mundur. Ini nggak kelihatan ya? Awas. Awas, mundur. Oh, so, keluar. La haula wala quwwata illa billah. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Saha ke sana. Siapa yang ngusir balik? Mas Hanum, apa yang Mas Hanum lihat? Laki-laki tapi kayak bulu-bulu monyet, ada bulu. Jadi bukan genderuwo itu? Bukan, sedikit tapi cuman di tangan, di leher, tapi nggak full semua.
banyak ini. Bisa bicara nggak? Bukan. Sudah komunikasi. Biasa nyarios tuh. Maraneh balik weh ngahambat pisan ka urang. Emang apa yang merasa hambat? Menghambat naon? Beda lo susuguh di dahar ku di dinya. Oh mungkin ini yang suka memanfaatkan sesajen yang diberikan di makamnya Ki Japar ini. Teu dimanfaatkeun. Naon? Tujuanna sok. Konon anjeun nyumput di handap. Kurang gak datang ke dia. Sayang apa? Setelah itu sok ayam nyaruguh. Yang dia ayam makam karamat. Konon anjeun bisa ngarisukan ke dia ketika kayak yang harus panjang manu nyara rubuh itu. Yang anjeun kedatangan ku kula datang ke dia harus kaganggu. Hampura pula ngaganggu ka anjeun. Jang naon atuh disuguhkeun bari jeung teu didahar mah. Oh, jadi benar ini yang suka ngambil sesajen itu ya. Pantes ini yang merasa terganggu. Nya disuguhkeun mah nya ditawaran. Sampai kan jadi kami datang ke sini itu sengaja melarang manusia untuk menjadi musyrik. Ya, bukannya kami melarang untuk berbagi rezeki, tetapi bukan dengan cara seperti ini gitu. Tah eta maneh teh ngahambat. Jadi ini memang sifatnya negatif ya si Getas. Kula datang ke dia naon permasalahanna. Kemoal balik deui ka dieu. Nah aja supaya teu nyaruguh ka dieu nya. Nah anjeun ulah ngamamatkeun manusia. Awas. Anjeun teh sejenis monyet naon? Coba Mas Hanum tanya siapa namanya sebenarnya. Genderuwo. Anjeun urang dia lain. Orang dieu keneh. Oh jadi ini jin monyet asli, mungkin ya. lama tinggal di sini gitu. Cuman tinggal di sini. Kenapa nih? Sepertinya masuk juga, ada yang masuk ya. Iya deh. Ngahambat pisan ka urang. Oh jadi ini yang namanya yang tadi monyet itu. Siapa nama Anda siapa? Saya ngaran anjeun. Mun rek ngahanggembat keneh. Budak ieu dibawa ku urang. Urusan yang aing. Wani di dieu mah. Oh wani, lamunan wani, sok lamunan wani. Saya ngaran mana? Teu kudu nyaho. Hayang ngahambat mah, hayang dihambat mah. Lamun bung dihambat sok saya ngaran mana? Teu kudu nyaho. Teu kudu nyaho. Berarti kudu dihambat ya mana? Ngaran mana saha? Beja sia. Budak ieu yang dikumaha? Sok sia hayang dikumah ku aing. Sia hayang dipikeun, hayang dikurungan. Rek dibawa ku urang gitu. Bisa gitu. Tos. Keluar. Tos. Keluar. Tos. Keluar. Anjir ka aing. Oi. Bisa ku aing, oi. Pas tong pengerti. Ini berusaha benar-benar langkang, dia berusaha untuk mencegah diri binatangnya. Hidup sih.
di dia tuh bisa, tapi orang bisa nuturkan ke imahna. Ku aing sia dicangcang sok dikurung aja. Terkait Air. Mun bisa mah piceun we piceun. Bikin naon maksudnya? Si eta piceun. Oh, Iya sarang saya. ini ternyata ini Sarang ti Japar. kerasukan Sarang lagi. Ini Raden. siapa? Ini Mas Anu. mata rahasia tak lu siap tak Piceun we piceun sing jauh piceun ngaganggu pisan. sok rasakan tuh anjing baik Kisanak siapa yang masuk ke Nyimas Hanum ini? Sok. Siapa? Sarang saha? Sarang anu tadi disebat Raden. Kisanak ya? Bukan. Sanes. Abdi mah sanes Raden. Tuan Japar. Saha tuh? Sesepuh di dia. Sesepuh di dia anu aya di keramat ieu, makam keramat ieu. Abdi lami calik di dieu, asli orang dieu. Heeh. Terus Abdi ngerasa ganggu eta ku budak. ku budak ieu anu tadi di ku pigetar. Mohon nyuhunkeun informasina teh Kisanak ya. Jadi kami datang sini itu dengan sesepuh yang namanya Saripudin. Beliau juga orang sini asli dan sengaja kami datang ke sini itu dengan beliau. Jadi kami ingin mengetahuinya siapa sih sebenarnya Kisanak ini yang masuk ke teman saya ini siapa? Tidak mau. Pak Syarudin kesini. Oke, Assalamualaikum. coba kenal nggak dengan ini orang ini? Ya itu orang sini asli. Waalaikumsalam. Kenal? menawi teh kabota saha salira diharewoskeun we ka abdi wios saha alhamdulillahirabbil alamin Allahumma Jadi Ustadz ini benar-benar merahasiakan, jadi tidak mau diketahui oleh orang banyak kecuali sama orang-orang tertentu atau ahli waris. Umumnya mungkin orang yang penduduk di Gentur sendiri, tapi yang diutamakan mungkin keturunan-keturunannya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas. Kesini ya. Apa yang dilihat Nyimas Hanum di tadi, sosok yang mau menyerang Nyimas Hanum itu sudah disiram sama air besar, Gak bisa gerak, cungkerep. Coba tanya apakah dia sudah ampun atau tidak. Kan bae di dieu mah orang ngelehan heula we. Oh, jadi Dong hela. Aing kudu beres. Jadi Mana ulah ngaganggu deui urusan di dieu nya. Komo-komo ngancam ka anak urang. Ngerti teh? Orang dicolok sia tadi. Mana nyilakakeun orang bisa nyilakakeun budak kita, budak eta. Sok rasakeun sarua ka nyerina. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Tadi bilang katanya Jadi entong ieu nu ngarasakeun maneh sia. Sia. Sini.
baraya Oh kemana nu ngarasakeun tong ieu ting ya ilmu sakti ge sok mundur karena enak kula dek nyiksa maneh ku ti dieu mana punten Linde Aji yang izin Allah ini makhluk ini darah dia nggak ada rese Linde Aji mengganggu kanyi Mas Hanun. Ayo turun ini dia aja mata 1000 mundur jin ngaruksak Allah Akbar Allah 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 teriak kesakitan, minta ampun. Mau sekali-sekali deui. Jika namanya balik ya, tong di editingnya. Minta hampura ke KBH. Ada yang teriak tong di. Kenapa? Ada yang teriak tong dilepaskeun. Oh, yang tadi itu yang dilepas. Kenapa itu yang dilepas? Coba bilang kenapa sampai Bawa we sing jauh. Oh, jadi apa pengen sih? diusir gitu. Boleh nggak saya tahu kenapa sampai segitunya gitu? Apakah yang dia lakukan itu seperti apa sih sampai segitunya? Punten Linde Aji pangganakeun ieu nya kulit sampura niwarang karaden mohon da ieu ngaruksak ka wilayah dieu pangbalangkeun we kalau kidul we nya Umat di dieu jadi ruksak. nya Allah sok mangga Allah mangga Raden Ada nggak yang bisa dilihat? Ada Cahaya. Tadi seperti si Getar tanyakan, apakah di sini sudah merasa aman? Ari di dieu mah atos aman, tapi duka jalmina bakal uwi deui atau moal. Oh nya. Upami masalah jalmi, insya Allah nya. Jadi kan di sini ada si sepuh. Mungkin kalau umpama tahu dikasih tahu. Cuman si sepuh si sepuh si Gentur ini ingin mengetahui begini katanya, apakah makhluk yang di sini itu ingin dirawat atau enggak? Kalau umpama nggak mau ya bilang nggak mau, kalau mau dirawat ya bilang, katanya gitu, seperti itu. Sadayana ge hoyong dirawat mah. Tapi kedah ku hate ikhlas. Oh, udah. Jadi kieu di sana kalau umpama memang ingin dirawat dengan hati ikhlas, mungkin di sana bisa mengetahuinya gitu. Siapa manusia atau keturunan-keturunan yang ada di Gentur itu yang punya keinginan, mungkin ya, keinginan untuk merawat leluhurnya, kedua ikhlas, atau pertama ikhlas, kedua ingin merawatnya, seperti itu. Kalau umpama ada ya mungkin bisa mendatanginya dengan melalui mimpi atau apa gitu. Teu kedah di kumaha deui, abdi tos terang hate nu tulus, nu ikhlas ngurus di dieu. Kereteg hatena ge geus apal. Tapi atos didatangan kakak. Atos didatangan. tapi saya sepuh abdi. Tapi itu saya respon di dalam jalmina. Coba Dari kisah. tadi ngobrol sama saya, tapi tatapan senyum ke Saripudin. ya. Oh, jadi ini. Coba ke Saripudin.
tadi saya pas lihat di sana ini sesosok kampung, sesosok kampung, tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah. Saya minta pada pemerintah yang ada dimanapun, di sini ada pesantren, mudah-mudahan bisa membantu. Ini yang ikhlas. Saya lihat bukannya saya menghinakan, sampai dia keluarganya lihat dari rumahnya apapun, dia tuh ikhlas untuk mengajarkan ngaji. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Kenapa Anda menangis? Bisa bicara, silahkan. Sepuh. Alhamdulillah, ya Allah. Assalamualaikum. Iya incu, buyut, neng misalnya, iya. Ngerumpul bening. Nyimas Hanum yang datang siapa nih? Banyak. Coba Nyimas Hanum ke depan. Iya, kesepuhan. Tadi anak parantos sebatkan namanya. Mangga pilih badai amanat mangga. Masih sari. Ya Allah. Mangga. Lamun nitip ulah sakadarna nitip. Mangga sareng ilmuna. Ngalir. Allah. 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 Mangga ngalir. 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 Terus. Sising. Ya, ngalir. Nitipkan ilmu. Allah. Pilih badai amanat mangga. Allah. Allah. Tapi sarip air. Mangga. Turunkan ilmu. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allah. 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 Buyutnya. Tapi rohnya urusan Allah. Di khodamnya. Ya, manusia tidak mungkin untuk kembali ke dunia. Inilah wa inna rajiun. Ini khodam ilmunya. Buyut titipkan ilmu kahidap sing ikhlas sing benar. Insya Allah bakal jadi pesantren gede sing tenang. Ya, mangga ke sana. Beri amanat nama.